Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan pasangan suami istri asal kota Tianjin, Cina yang bernama Yifan, 31 tahun, dan istrinya yang bernama Xiao, 29 tahun. Saat itu awalnya Yifan dan Xiao berencana liburan ke Maladewa karena ingin menikmati pantai yang indah di negara tersebut. Namun sayangnya rencana itu gagal karena keluarga dari kedua belah pihak tidak setuju karena usia anak mereka yang masih terlalu kecil untuk diajak bepergian jauh. Maka dari itu, keluarga sempat menyarankan agar mereka liburan ke Pulau Hainan saja. Baik Yifan ataupun Xiao belum mengiyakan saran itu. Sampai akhirnya sekitar 3 hari sebelum keberangkatan, Yifan dan Xiao baru mengabari kalau mereka sudah memutuskan untuk berlibur ke Pulau Phuket, Thailand. Meski dengan berat hati, pada akhirnya keluarga kedua belah pihak setuju dengan rencana Yifan dan Xiao tersebut. Bahkan sebelum keberangkatan, ayah Xiao sempat memberikan uang saku sebesar 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah untuk menambah biaya perjalanan mereka. Namun keluarga Xiao saat itu tidak menyangka kalau saat itu adalah hari terakhir mereka bisa bertemu dengan Xiao. Tepat di malam tanggal 27 Oktober 2018, Yifan, Xiao, serta putri mereka pun akhirnya berangkat dengan penuh semangat. Di tanggal 29 Oktober, Xiao sempat mengunggah foto anak mereka yang sedang berenang di sosial media miliknya. Semua nampak begitu bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama. Tepat di tanggal 30 Oktober, ayah Xiao tiba-tiba menerima panggilan telepon dari ayah Yifan. Dengan nada panik, ayah Yifan mengabarkan kalau putrinya Xiao telah meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang hotel tempat mereka menginap di Phuket. Tentu kabar ini begitu mengejutkan keluarga Xiao. Keesokan harinya, atau di tanggal 31 Oktober, Yifan akhirnya pulang ke kota Tianjin dengan membawa putri mereka. Ia bersama keluarga besarnya langsung menuju rumah keluarga Xiao. Begitu tiba, Yifan saat itu langsung berlutut di hadapan ayah dan ibu mertuanya sambil menangis sejadi-jadinya. Ia berkata, "Maafkan aku sudah gagal menjaga Xiao." Melihat hal itu, keluarga Xiao hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apapun. Mereka tentu sulit menerima kenyataan ini, mengingat beberapa hari yang lalu Xiao masih terlihat begitu bahagia. Dari apa yang Yifan ceritakan, di malam kejadian, mereka awalnya menikmati makan malam di hotel tersebut. Setelah itu, Yifan dan Xiao kembali ke kamar dan berencana untuk menidurkan putri mereka terlebih dahulu sebelum berenang bersama. Setelah sang anak tertidur pulas, keduanya pun menikmati malam berdua dengan berenang di kolam yang berada di luar hotel. Namun, beberapa saat kemudian turun hujan. Yifan lalu mengatakan kalau ia akan kembali ke kamar untuk memeriksa putri mereka apa ia sudah terbangun atau belum. Sedangkan Xiao saat itu tetap berada di kolam renang. Yifan pun ke kamar dan mendapati anaknya masih tertidur pulas. Namun karena dirinya juga terlalu lelah, pada akhirnya Yifan tak sengaja ketiduran juga. Saat bangun, ia langsung menuju kolam renang untuk menyusul Xiao. Namun, Yifan benar-benar dibuat terkejut saat ia mendapati sang istri sudah dalam kondisi mengambang tak bernyawa di kolam tersebut. Mendengar cerita dari Yifan itu membuat pihak keluarga Xiao merasa ada yang janggal. Mereka berpikir kalau Xiao sendiri sebenarnya sudah bisa berenang sejak ia kecil. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa tenggelam di kolam hotel? Karena merasa curiga, akhirnya pihak keluarga mencari informasi tentang hotel tempat Yifan dan Xiao menginap. Mereka menemukan bahwa kedalaman kolam renang pada hotel tersebut hanya 1,4 meter saja, sementara tinggi badan Xiao 1,6 meter.
Oleh karena itu, seharusnya Xiao bisa dengan mudah berdiri tanpa tenggelam. Di malam itu juga, akhirnya keluarga Xiao bersama Yifan dan beberapa kerabat terdekat mereka kembali terbang menuju Thailand. Di pagi hari tanggal 4 November, mereka tiba di hotel tempat kejadian. Mereka memang sengaja menginap di hotel yang sama untuk memantau bagaimana investigasi kasus kematian Xiao berjalan. Namun, beberapa saat kemudian, Yifan tiba-tiba mengetuk pintu kamar orang tua Xiao. Ia kembali berlutut dan mengaku bahwa di malam itu ia sempat terlibat cekcok dengan Xiao. Dalam pertengkaran itu, Yifan mengaku kalau sempat melakukan pemukulan kepada Xiao. Namun meski begitu, Yifan membantah pemukulan itu yang jadi penyebab tewasnya Xiao. Yifan kemudian berkata kepada mertuanya kalau ia bersedia untuk menyerahkan semua uang hasil klaim polis asuransi jiwa senilai 17 juta yuan atau sekitar 38 miliar rupiah untuk merawat putri Yifan dan Xiao. Tapi tentunya bagi orang tua Xiao, kini uang tak berarti apa-apa. Sebesar apapun uang yang mereka terima, tetap tak akan bisa mengembalikan putri mereka. Meski Yifan membantah dirinya terlibat dalam kematian Xiao, pihak keluarga tentu tidak semudah itu untuk mempercayai perkataan sang menantu. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit Patong di Phuket di mana jasad Xiao berada. Kecurigaan orang tua Xiao itu nampaknya mulai terbukti karena saat mereka melihat jasad Xiao, terlihat banyak luka memar di tubuh sang anak. Dari laporan otopsi kepolisian Thailand, terdapat memar di kedua sisi lehernya dan tulang rusuknya juga ada yang patah. Jelas laporan itu menunjukkan kalau Xiao meninggal bukan karena tenggelam biasa. Di sini tentu orang yang paling mungkin untuk melakukan pembunuhan itu adalah Yifan sendiri. Sebenarnya dari tanggal 30 Oktober, pihak kepolisian Thailand sudah sempat menetapkan Yifan sebagai tersangka. Namun saat itu, Yifan diketahui terlebih dahulu pulang ke Cina. Kini setelah mereka tahu bahwa Yifan berada di Thailand, pada akhirnya polisi melakukan penangkapan terhadap Yifan untuk dilakukan proses interogasi. Awalnya Yifan tetap membantah keterlibatannya dalam kasus kematian Xiao. Namun, setelah semalaman interogasi berlangsung, rupanya Yifan menyerah dan mengaku kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Xiao. Saat ditanya tentang motif pembunuhan itu, Yifan mengatakan kalau ia hanya sedang emosi sesaat. Polisi tentu tak serta-merta mempercayai pernyataan Yifan begitu saja. Mereka mulai berasumsi kalau kemungkinan pembunuhan ini sudah direncanakan oleh Yifan jauh-jauh hari. Maka dari itu, di hari yang sama, polisi membawa Yifan ke hotel tempat kejadian untuk dilakukan reka ulang. Untuk diketahui, lokasi hotel itu berada di atas tebing dengan latar belakang pegunungan dan menghadap ke laut. Di setiap kamar juga terdapat kolam renang pribadi. Dalam reka ulang itu, peran Xiao sendiri digantikan oleh seorang polisi wanita. Dalam reka ulang pertama-tama, Yifan terlihat menutupi mulut Xiao dan langsung menenggelamkan istrinya itu di kolam renang. Setelah sang istri berhenti meronta, Yifan sempat terlebih dahulu duduk di pinggiran kolam tersebut. Baru beberapa menit kemudian, ia menelpon resepsionis untuk berpura-pura meminta bantuan karena Xiao telah tenggelam. Polisi merasa banyak kejanggalan di dalam pengakuan Yifan tersebut. Rasanya tidak mungkin Yifan langsung menghabisi sang istri hanya karena pertengkaran malam itu semata. Polisi yakin kalau motifnya lebih dari itu. Mereka pun melakukan investigasi latar belakang Yifan lebih mendalam untuk mencari petunjuk. Dari investigasi itu, polisi menemukan hal yang tidak normal.
Diketahui bahwa ternyata Yivan memiliki polis asuransi jiwa yang bernilai 17 juta yuan, sama seperti pengakuannya kepada sang mertua. Polis asuransi pertama adalah dari Fuching Prudential yang ditandatangani di tanggal 21 Juni 2018 dengan jumlah tanggungan 1,5 juta yuan untuk jangka waktu 30 tahun. Yang kedua, polis asuransi dari Dongfang Global Life yang dibeli Yivan di tanggal 5 September dengan jumlah tanggungan 8 juta yuan untuk jangka waktu 20 tahun. Selanjutnya ada polis asuransi jiwa dari Pacific Life yang dibeli pada tanggal 6 September dengan jumlah tanggungan 1 juta yuan untuk jangka waktu 20 tahun. Terakhir, ada polis asuransi dari Sunshine Life yang dibeli pada tanggal 22 September dengan tanggungan 6 juta yuan untuk jangka waktu 20 tahun. Dari kontrak yang tertera, Yivan tercatat sebagai pembeli polis sedangkan Xiao adalah yang tertanggung. Dalam kontrak itu juga tertulis bahwa Yivan adalah satu-satunya penerima manfaat 100% jika terjadi sesuatu kepada Xiao. Ini berarti jika Xiao meninggal, otomatis semua pembayaran asuransi akan jatuh ke tangan Yivan. Namun polisi menemukan ketidakkonsistenan tanda tangan Xiao pada semua dokumen polis asuransi tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Xiao tidak pernah menyadari kalau suaminya telah mengambil polis asuransi atas nama dirinya. Tapi semua tidak berhenti sampai di sini. Dalam penyelidikan itu, polisi juga menemukan ternyata Yivan tak hanya membeli 4 polis asuransi saja. Ia diketahui kembali membeli tambahan 5 polis asuransi jiwa. Jika di total, Yivan diketahui telah membeli sekitar 18 polis asuransi jiwa dengan total pertanggungan senilai 33,2 juta yuan atau sekitar 74 miliar rupiah. Dari nominal tersebut, polisi yakin kalau memang motif Yivan membunuh Xiao adalah karena uang. Bagaimana bisa Yivan dengan gelap mata melakukan pembunuhan itu kepada istrinya sendiri? Sebagai informasi, diketahui Yivan dan Xiao dulunya bertemu karena diperkenalkan oleh salah satu teman mereka. Setelah merasa cocok antara satu sama lain, akhirnya di bulan Mei tahun 2016, keduanya pun memutuskan untuk menikah. Banyak orang yang mengatakan kalau Yivan dan Xiao merupakan pasangan yang serasi. Ayah Yivan sendiri merupakan seorang perwira militer di Tianjin, sedangkan ayah Xiao merupakan pengusaha restoran yang sukses. Terlihat kalau keduanya memang sudah berasal dari keluarga berada yang tidak pernah memiliki masalah keuangan. Mas kawin pernikahan Xiao dan Yivan saja berbentuk uang tunai senilai 800.000 yuan atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Selain itu, keluarga Yivan juga memberikan sebuah rumah mewah di tepi sungai Haihe di Tianjin untuk Yivan dan Xiao tinggali. Bahkan banyak orang yang menyebutkan kalau pasangan itu akan tetap bisa hidup makmur walau mereka tidak bekerja. Dengan berbagai dukungan finansial yang melimpah, tentu pernikahan Yivan dan Xiao bisa berjalan tanpa hambatan. Kehidupan setelah menikah juga tak jauh berbeda. Awalnya Yivan tak memiliki kebiasaan yang buruk seperti merokok ataupun minum alkohol. Apalagi ketika Xiao hamil, Yivan terlihat sangat tulus untuk merawat serta memperhatikan kondisi istrinya tersebut. Tapi rupanya kehidupan nyaman tanpa masalah itu tetap tidak cukup bagi Yivan. Di bulan November tahun 2017, Xiao mendapati banyak tagihan mencurigakan dari kartu kredit milik Yivan. Ada banyak pengeluaran tidak jelas dalam laporan tagihan tersebut.
mulai dari spa, klub malam, serta yang paling banyak ke perusahaan yang bernama Fanging Online Mall. Setelah ditelusuri, ternyata perusahaan itu adalah perusahaan pembayaran live streaming website dewasa. Selama ini diketahui, Yivan telah berlangganan konten video eksplisit di sebuah platform. Pada bulan September saja, tagihan kartu kredit Yivan mencapai 63.000 yuan atau sekitar 142 juta rupiah yang ia gunakan untuk memberikan sawer secara online. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi juga menemukan kalau seorang streamer wanita bernama Fujian juga mengaku sempat mendapatkan hadiah mewah dari Yivan. Ia mengatakan bahwa Yivan mulai menonton streamingnya sejak bulan Agustus tahun 2018. Di akhir September, ia mengaku sudah dikirimi uang oleh Yivan sejumlah 300.000 yuan atau sekitar 680 juta rupiah. Saat itu Yivan mengaku kepada sang streamer kalau ia sudah bercerai dari istrinya. Rupanya saat itu Yivan mulai menaruh perasaan cinta kepada Fujian. Hal itu dibuktikan dengan ia rutin mengirimi Fujian bunga serta memberikan hadiah tas bermerek kepada Fujian. Ketika ditanya, Fujian mengaku kalau sifat Yivan begitu ramah dan murah hati. Namun, setelah ia tahu kalau Yivan ternyata telah berbohong tentang status pernikahannya, Fujian pun langsung memblokir Yivan. Yang mencengangkan adalah polisi juga mendapati ternyata selama ini Yivan memiliki hutang dengan jumlah yang sangat besar. Hal itu juga dikonfirmasi oleh orang tua Yivan yang sempat membantu anaknya itu untuk membayar sebagian hutangnya. Menurut mereka, tak banyak orang yang tahu kalau Yivan ternyata juga gemar berjudi. Itulah yang menjadi titik awal Yivan terbelit hutang. Maka dari itu, demi mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, Yivan memutuskan untuk membunuh Xiao, istrinya sendiri. Karena pembunuhan itu terjadi di Thailand, maka pengadilan Phuket menjatuhi hukuman mati kepada Yivan karena melakukan pembunuhan berencana kepada Xiao.